Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Fernando Muat, jurnalis Tribun Manado. Saat ini saya berada di dealer Wuling Kumala Manado dan sudah bersama dengan saya produk expert officer Wuling Almas RS, Bro Hizkia Waro. Selamat siang Bro. Selamat siang. Apa kabar? Sehat baik, ya? Baik, sehat. Sehat. Bro, iya. Ini kita dari Tribun Manado siang ini mau mereview terkait dengan produk Wuling Almas. Ini kan unitnya ya? Iya, ini unitnya. Nah, bisa dijelaskan apa sih keunggulan dari Wuling Almas ini? Nah, yang pertama untuk keunggulan yang pertama itu kita bicara dengan bagian eksteriornya ya. Karena kita mulai dari bagian eksterior. Yang pertama kita ini sudah berpenampilan shark face. Shark face itu dia berpenampilan seperti kayak muka hiu. Nah, jadi selain itu kita juga sudah punya lampu future eyes. Memang dengan Almas yang lama itu persis seperti ini. Tapi yang berbeda dengan Almas RS, yang pertama dengan grillnya yang sudah berbeda, dengan tampilan logo juga yang sudah berwarna silver. Kalau yang Almas yang eksklusif yang lama itu masih warna merah. Kalau sekarang kita sudah berpenampilan baru berwarna silver. Lebih elegan ya kalau kesan silver ya. Iya. Elegan. Nah, selain itu juga kita juga ada two-tone color body, dual color body ya, yang di atas warna hitam dan di menengah sampai bawah warna merah. Okay. Tapi ini hanya tersedia di tipe unit Almas RS yang tipe teratas. Ya. Nah, terus juga sudah ada emblem RS-nya dengan bendera merah putih karena pabriknya memang sudah di Indonesia. Jadi memang sudah buatan Indonesia. Belum ekspor dari luar lagi. Nah, terus juga sudah ada tambahan bumper depan itu sudah kelihatan seperti mobil racing atau mobil sport, dan tampak dari depan juga kelihatan gagah. Baik, Bro Hizkia, dari dibandingkan dengan tipe yang lama, apa sih keunggulan utama dari Wuling RS yang baru ini? Nah, untuk yang pertama yang membedakan dari Wuling Almas RS kita dengan produk kami yang Almas sebelumnya, Almas eksklusif, itu di bagian fitur head unitnya. Head unit ya. Nah, untuk head unitnya kalau kemarin itu eksklusif dia dengan fitur WIN, Wuling Indonesian Command. Kalau kita sudah ditambahi dengan fitur WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Iya. Nah, WISE ini dia terbagi di beberapa fitur, dia ada ADAS dan IOV juga. Nah, apa ini ADAS? ADAS ini dia berfungsi untuk kenyamanan berkendara dan experience berkendara di saat jalan macet atau mau di jalan tol, atau juga di saat melakukan pengereman, dia bisa melakukan pengereman dengan sendirinya. Oke, yang sementara dengan fitur IOV-nya itu kita bisa menggunakan handphone kita sebagai kunci kedua dari kunci aslinya dari Wuling Almas RS. Nah, jadi dalam handphone kita sudah memiliki kunci yang kegunaannya sudah sama seperti kunci aslinya. Berarti bisa menghidupkan mobil dari handphone? Iya, benar. Keren. Jadi selain membuka unlock sama lock kunci kendaraan, kita bisa juga mengaktifkan AC dan mengaktifkan start engine stop dari mesinnya, dan juga bisa membuka seluruh kaca kendaraan. Selain itu, kita juga dari handphone bisa menjadwalkan servis kita, mengecek histori servis kita, juga melihat jarak beberapa jarak yang kita akan tempuh untuk kendaraan kita sendiri. Oke. Begitu. Kita sudah mendengar penjelasan dari Bro Hizkia tadi, keunggulan dari Almas RS ini. Yang pertama itu ada teknologi ADAS ya, yang memberikan jaminan pengendara itu nyaman ketika berkendara di berbagai medan. Mau di jalan raya, jalan tol, macet, di tengah kemacetan. Kemudian yang keren itu, yang menarik bagi kami itu yang kedua ya,
kita bisa monitor bahkan mengendalikan hidup atau matinya Mati mesin lewat dalam handphone. handphone. Nah, biar tidak penasaran, baiknya kita coba langsung ya bagaimana aplikasi dari teknologi-teknologi ini. Oke, untuk fitur kita di Wuling Almas RS ini, untuk fitur yang IOV, kita menggunakan aplikasi My Wuling Plus ini. Nah, My Wuling Plus ini didapatkan bisa scan QR code-nya di Wuling Almas tersebut di head unitnya. Karena untuk di Play Store-nya belum ada untuk download aplikasinya. Nah, kita masuk ke bagian menu kendaraannya. Oke. Nah, di sini kita sudah terkoneksi ponsel ini dengan kendaraan Wuling Almas RS kita. Nah, di sini ada menu fitur buka kunci melalui handphone maupun tutup pintu melalui handphone. Juga kita bisa hidupkan mesin melalui handphone, dan juga sebelum kita masuk ke dalam kabin, kita bisa dinginkan kabin sebelum kita masuk di kendaraan Wuling Almas kita. Nah, setelah itu kita juga bisa ada menu fitur buka pintu belakang, jendela mobil juga semuanya bisa dibuka, sama pengaturan suhunya di dalam kabin. Nah, selain itu kita juga bisa dapat melihat berapa jarak bensin yang bisa kita tempuh dalam perjalanan. Oke, kita masuk di fitur di dalam head unit. Yang pertama kita memiliki fitur AC, di mana untuk Almas RS kita, untuk AC-nya itu bukan cuma sekedar pendingin saja, tapi sudah ada tambahan fitur ionizer. Nah, fitur ionizer ini berguna untuk menyejukkan udara dalam kabin atau menetralisir bau busuk udara di dalam kabin. Oke, kita masuk ke fitur yang berikutnya. Nah, untuk bagian head unit kita juga sudah memiliki gambar panorama 360 itu atau kamera 360, di mana ini kamera 360 membantu pengemudi agar bisa melihat semua di sekeliling kendaraan Wuling Almas RS. Nah, untuk Wuling Almas RS ini perbedaannya dengan tipe Almas yang sebelumnya. Yang pertama, dia sudah ada settingan sendiri untuk melihat lintasan ke depan, dan juga ada settingan lintasan belakang jika melakukan atrek, dan juga saat dimasuk ke posisi drive untuk pertama kali dia akan terbuka secara otomatis untuk kamera 360-nya. Dan terus roda kemudi jika dibelokkan 60 derajat secara otomatis kamera 360 dia akan keluar secara seperti ini. Contoh, ini kita belok 60 derajat ke kanan. Iya. Ini contohnya. Kita bisa melihat roda depan kita berbelok ke arah yang tepat atau belum tepat. Oke, kita masuk ke fitur berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur utama dari Wuling Almas RS ini, yaitu fitur ADAS. Kepanjangan ADAS adalah Advanced Driver Assistance System. Nah, fitur ini dia berguna untuk menjaga jarak kendaraan di depan, menjaga kecepatan kendaraan secara otomatis, dan juga bisa melihat adanya potensi kecelakaan di saat perjalanan Anda. Nah, kita masuk di fitur yang termasuk dalam ADAS, yaitu ACC. Nah, ACC ini adalah Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control ini berguna untuk mempertahankan kecepatan secara otomatis di saat pengguna menginginkan di kecepatan tertentu. Nah, contoh, kita bisa menyetel kecepatan di head unit. Nah, di sini dia sudah
tersetting 30 km per jam. Kita bisa juga naikkan 35, 40 sampai mentoknya itu kecepatan di 80 km per jam. Oke, kita masuk ke fitur yang masih bersamaan dengan ADAS, yaitu FCW, yang kepanjangan Forward Collision Warning. Nah, FCW ini dia berguna untuk membaca adanya potensi tabrakan dengan kendaraan di bagian depan Almas RS kita. Nah, seperti contoh gambarnya seperti ini. Ada ini gambar Almas RS kita dan ini gambar pengendara mobil di depan kita. Nah, dia mendeteksi adanya potensi tabrakan. Oke, kita masuk ke fitur yang berikutnya. Dia ada Automatic Light atau IHMA. IHMA adalah Intelligent Heat Beam Assistance. Nah, IHMA ini bekerja pada kecepatan lebih dari 30 km per jam. Fitur ini dapat membantu pengemudi dengan membuat kendaraan dapat menyesuaikan kondisi lampu jauh dan lampu dekat sesuai dengan faktor lalu lintas dan lingkungan secara otomatis. Nah, itu yang dinamakan dengan IHMA. Oke, dan berikutnya kita masuk ke fitur AEB. Apa ini AEB? AEB ini kepanjangan dari Automatic Emergency Braking. Automatic Emergency Braking ini kendaraan secara otomatis menyesuaikan kecepatan kendaraan, menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan, dan juga menjaga jarak agar tetap berada di garis jalurnya saja. Nah, tapi dia perbedaannya dia bekerjanya di rentan kecepatan tertentu juga. Nah, oke. Kita masuk ke LDW. Apa ini LDW? LDW ini adalah Lane Departure Warning. Nah, Lane Departure Warning ini mobil Almas RS kita membaca marka jalan di yang akan kita jalani. Sistem akan memperingatkan pengemudi ketika kendaraan meninggalkan jalur tanpa sengaja. Nah, untuk tingkat kepekaannya juga itu bisa disetting. Bisa disetting kepekaan tinggi atau rendah. Itu tergantung kondisi perjalanan kita. Oke, ini adalah beberapa fitur ADAS kita yang biasanya orang-orang lagi tanyakan dengan fitur apakah dia sudah autopilot atau dia masih semi pilot. Oke, lanjut ke fitur berikutnya. Kita masuk ke fitur yang berikutnya tentang ADAS. Nah, untuk fitur yang berikut ini dia membantu pengendara untuk tetap berada di garis jalur yang benar atau marka jalan yang benar. Contohnya seperti ini, tanpa kita memegang setirnya, dia akan mengendalikan setirnya secara otomatis. Jadi ini dalam posisi kendaraan secara otomatis berbelok dan posisi kendaraan pedal gas sudah diset beberapa kecepatan gas. Nah, jadi ini ada alarm dia bahwa pengemudi tidak bisa melepas pegangan setir terlalu lama. Nah, dia akan memberikan tanda bahwa setir harus tetap dikendalikan. Karena ini bukan full autopilot, ini hanya semi autopilot saja atau bantuan fitur untuk driver. Dia sementara melakukan pengereman sendiri dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan kita. Dan kita bisa atur mode untuk
jarak kendaraan kita. Dia melakukan pengereman sendiri. Setelah melakukan pengereman sendiri, dia bisa jalan sendiri juga langsung tanpa menginjak pedal gas atau pedal rem. Kita bisa atur berapa meter kita akan mendekat di bagian belakang kendaraan. Baik, Tribuners, kita sudah mereview produk teranyar dari Wuling ini, yaitu Wuling Almas RS. Dan saya masih bersama dengan Bro Hiskiawaro selaku Product Expert Officer untuk Almas RS. Baik, Bro, mungkin ini yang terakhir. Dengan produk yang begitu canggih ini, harga dari Almas RS ini berapa? Gitu? Nah, untuk harga kisaran dari tipe Almas RS paling bawah 402 sampai tipe Almas RS paling atas itu 424. 424. Nah, itu harga sebelum launching ya. Mungkin ada kemungkinan saja bisa naik di saat launching, kemungkinan saja bisa turun di saat launching. Oh, begitu ya. Iya. Jadi harga tertingginya untuk tipe paling mewah ini ya. Iya, yang tipe RS 424 juta. Nah, oke. Mungkin yang terakhir. Nah, kalau ada dari publik, dari calon konsumen ingin tanya-tanya atau bahkan mungkin ingin membeli unit, itu bagaimana? Bisa datang langsung sini atau ada kanal yang lain yang bisa mereka manfaatkan? Nah untuk yang pertama kita bisa untuk datang langsung ke dealer itu di Malalayang, alamannya itu di depan jurusan keperawatan. Nah itu dealer kita, dealer terbesar di Sulawesi Utara. Bisa menghubungi kita juga di nomor telepon kantor di 0431 7293 434. Baik, Tribuners, demikianlah kita sudah mengulas panjang lebar seperti apa Wuling Almas RS ini dengan segala kelebihannya. Jadi bagi Anda yang tertarik, segera datang saja ke Wuling Kumala Manado di Malalayang ini, atau bisa juga melalui kanal media sosial atau nomor telepon. Demikian dari kami, sampai kita jumpa di edisi berikutnya.